di Efesus 5 ayat 15 bilang, pergunakanlah waktu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ya, silakan Paul. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Terus? Terus? Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau bahasa Inggris, pergunakan waktu yang ada itu redeeming the time. Jadi menebus waktu. Nah, pernah kan kita bicara bagaimana menebus waktu. Misalnya, dikasih contoh ada kita diberikan waktu 7 hari untuk menghadapi ujian. Jadi 7 hari untuk belajar. Tapi 5 hari itu kita main-main nggak belajar. Ya. Nah, begitu sudah hari ke-6, bagaimana kita bisa menebus ini? Jadi yang 5 hari kita buang, kalau perlu 24 jam ini, hari ke-6 ini 24 jam kita pergunakan untuk menebus waktu yang kita buang. Nah begitu juga kita. Mungkin kalau kita lihat ke belakang, terlalu banyak waktu yang kita tidak mempelajari kebenaran firman. Nah untuk menebus waktu, mari kesempatan yang ada kita tebus. Tidak rugi, malah menguntungkan kita bertemu dengan Tuhan pada waktu kita dipanggil. Tapi kalau enggak kan kita ragu-ragu, ini mau kemana ini? Kalau berdasar kita katakanlah, karena kalau kita baca ini Matius 7 ayat 21, tidak semua orang panggil Tuhan itu selamat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Walaupun orang sudah bilang, bukankah aku telah bernubuat atas namamu, melakukan mujizat atas namamu, mengusir setan atas namamu. Tuhan Yesus bilang, enyah kamu dari sini, aku tidak kenal kamu. Berarti tidak ada hubungan antara satu dengan Tuhan Yesus dengan mereka. Mereka tidak kenal Yesus secara pribadi sesungguhnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang aku tidak kenal kamu, enyah kamu dari sini. Apakah kita nggak takut seperti itu? Tapi kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh dan mohon kepada Tuhan, kita meninggal dengan muka penuh keyakinan. Karena pasti bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau enggak kan, kalau kita kena cilaka di dunia ini atau kena ada hal-hal yang itu masih, misalnya kita kena sakit yang luar biasa, orang masih bisa pakai marijuana, bisa itu hilang sakitnya. Tapi kalau di neraka, itu kekal, digambarkan di sini kekal. Itu kan yang kita harus hindari. Dan Tuhan Yesus datang untuk menawarkan untuk bagaimana kita mempersiapkan diri. Seperti Efesus 5 ayat 5. Jangan kamu bebal, pergunakan waktu. Hari-hari ini jahat. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, kuasa kegelapan akan membawa kita kepada hal-hal yang lain. Nah, kepada hal-hal yang lain, apa itu berguna buat kita? Itu kan bahaya. Kalau ini kan mengandung janji yang mendatangkan keselamatan. Buat apa kita konsentrasi yang tidak mendatangkan keselamatan? Betul kan? Itu sebabnya di Yesaya 55 ayat 1, kalau saya nggak salah ya, saya coba lihat di Yesaya. Ayo hai semua orang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkan aku, maka aku akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka aku akan
maka kamu akan hidup. Nah, itu hidup sampai hidup yang kekal. Jangan kita hanya belanjakan uang suatu yang bukan roti. Maksudnya roti ini kan roti kehidupan. Buat apa kita konsentrasi kepada hal-hal yang bukan roti kehidupan? Tuhan bilang, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Mana yang kita pilih? Ya, lebih tangan. Nah, itu sebabnya tadi dua jalan yang mudah melalui pintu yang lebar, dan banyak sekali orang yang mengikuti itu ternyata menuju kepada kebinasaan. Mau nggak kita ikut masuk ke situ? Ini kebinasaan bukan kita mati langsung habis. Ini masuk ke neraka yang selama-lamanya. Apakah itu tidak mengerikan? Nah ini. Jadi one broad, one large, karena banyak yang mengikuti, itu menuju kepada kematian. Dan kematian bukan mati habis. Ini mati yang kekal, yang selama-lamanya. Apa kita nggak siap untuk itu? Karena kalau kita gampang-gampang, itu yang Tuhan Yesus bilang. Jadi nanti kita akan bahas berikut ya. Tuhan Yesus. Jadi selain kalau kita baca Matius 7 ya, selain 2 pintu, ada 2 pohon. Habis ini 2 pintu ini, 2 pohon. Jadi misalnya pohon yang jelek pasti buahnya jelek. Pohon yang bagus pasti itu sebabnya Tuhan Yesus waktu bilang sama Nikodemus untuk lahir baru. Bagaimana itu lahir baru datang kepada kita? Kita nggak tahu kan? Tapi Tuhan Yesus bilang seperti angin. Kita tidak tahu dari mana datangnya, tapi kita lihat hasilnya. Jadi kan bisa menggoyangkan pohon-pohon. Itulah yang berarti ada angin. Begitu juga kelahiran baru kita. Karena pekerjaan Roh Kudus, kita nggak tahu kapan kita lahir baru. Tapi dari apa yang kita lakukan, itu sama kayak pohon. Pohon yang baik dan pohon yang buruk. Kita akan dilihat karena dari buah. Tapi buah yang baik itu menurut apa yang firman katakan. Bukan menurut apa yang dunia bisa lihat. Karena kalau dunia bisa lihat, orang agama Buddha banyak lebih baik dari orang Kristen. Agama Buddha mau matiin nyamuk aja nggak berani mereka. Mereka begitu dermawan, begitu segala macam. Banyak orang Islam sangat dermawan. Tapi di sini kan dituntut bagaimana kita harus siap apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Nah, itu yang kita pingin pelajari untuk mari kita sama-sama. Saya pingin sekali. Cuma kan masalahnya saya nggak bisa menanamkan kebenaran itu kepada hati masing-masing orang kan. Iya. Kami hanya bisa memberitakan, tetapi untuk mengerti seperti tadi kan, kita baca tadi 2 Timotius 2 ayat 7 ya. Perhatikan apa yang kukatakan. Ini Paulus bilang sama Timotius. Perhatikan. Tetapi lanjutnya, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. Jadi untuk memberi pengertian hanya Tuhan. Kita hanya bisa memberitakan dan bapak-bapak memperhatikan, baru Tuhan yang memberikan pengertian. Ini penting sekali. Karena tidak mungkin Paulus memberikan pengertian kepada Timotius. Dia hanya bisa memberitakan dan dia minta Timotius perhatikan. Dan ini karena ini firman ini hidup untuk segala manusia di mana saja dan untuk segala waktu. Kita perhatikan apa yang disampaikan firman. Nanti Tuhan yang memberikan pengertian. Nah, itu kira-kira yang perlu kita perhatikan. Sayang loh kalau misalnya banyak kesempatan kita buang
sangat-sangat sayang. Betul kan? Iya. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, seringkali kita boleh berkata bahwa mungkin kita sudah tidak akan tergoda dengan hal yang menjadikan kita berdosa. Kita mungkin sudah tidak akan mungkin mencuri dan berbagai-bagai hal. Tapi barangkali iblis bisa menggoda kita dengan soal waktu. Dia bikin begitu sibuk kepada kita dan dia mencampuri masalah pikiran kita, ganggu pikiran kita, sehingga kita tidak punya waktu atau kita tidak bisa konsentrasi atau kita tidak bisa fokus. Waktu yang betul-betul menjadi satu keutamaan atau apa yang boleh menjadi pengajaran kita pada hari ini, kita boleh menggarisbawahi bahwa waktu itu adalah sangat penting. Karena waktu kalau kita sia-siakan, iblis akan masuk di situ, sehingga betul-betul kita akan kehilangan waktu. Ya. Karena memang iblis tidak mau kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia ganggu kita dengan berbagai hal. Dan salah satu faktor yang paling besar yang dia mudah ganggu kita adalah soal waktu. Jadi waktu inilah yang seringkali saya juga katakan, Crowley juga pernah berkata bahwa kita harus memaksakan diri kita ini supaya kita pergunakan waktu itu betul-betul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak nanti kita nanti Jo, gampang Jo, masih mengantuk, masih banyak hal. Padahal kita sudah punya banyak waktu. Kita sudah bukan berarti sudah tidak ada kegiatan, tapi kegiatan kita sudah kita bisa atur menurut apa yang kita bisa lakukan. Sudah bukan lagi sebagai orang karyawan, orang bekerja diatur oleh perusahaan, ya, kecuali Paul, ya masih harus ikut aturan perusahaan, ya kan? Tapi kalau kita kebanyakan sudah mempunyai waktu yang banyak, ya kira-kira seperti itu. Waktu betul-betul penting untuk kita boleh pergunakan sebaik-baiknya. Jadi kalau dia ada waktu, misalnya ada keperluan di New York misalnya atau kemana lah, Virginia, boleh nak ikut lah begitu misalnya. Coba sindir dong, Tondano tambahkan tuh waktu. Ya, silakan. Sambung sedikit dengan Pendeta Temi. Kita lihat ini satu kata, kesetiaan dan waktu. Nyanda di Tondano, nyanda di Amerika. Coba orang cek. Kalau masuk gereja kan beda-beda. Ada yang jam 10, pas jam 10 dia mulai. Ada orang, nyanda ada orang, langsung mulai. Nah, orang sendiri, kalau kita lihat di Amerika, dia lebih cepat kalau mau punch di tempat kerja. Takut telat 5 menit. Betul. Ya toh, mau di punch jamnya. Tetapi kalau ke gereja, ngale-ngale. Mau sampai jam lewat 10 menit, mau jam berapa juga, dia jadi memang tuh kesetiaan itu semua termasuk di waktu. Dan di gereja sekarang lagi, ya, gereja sekarang lagi. Kita lihat di depan kita 3 kakak adik baku dapa, ada bakotbah, dia ada main HP. Padahal kan kebaktian itu cuma 1 jam di gereja. Kok dia main HP di dalam? Nah itu bagaimana orang mau pertanggungjawabkan untuk kata kesetiaan kepada Tuhan? Nah itu kembali dari Tondano. Ya, kembali kepada itu dua jalan tadi. Banyak orang yang mau jalan yang mudah. Ya, Tuhan Yesus punya perkataan loh. Ini banyak sekali orang yang mau mencari jalan yang mudah. Malah kalau lebih parah lagi di Lukas ya. Kita coba baca itu ya. Lukas 13 kalau nggak salah ya. Karena dia agak keras kok kalau Lukas. Dia nggak pendek aling-aling dia kalau. Lukas 13 ayat 23-24. Siapa bisa baca? Lukas 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajalah orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu,
banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, ini coba tolong perhatikan ini ayat ini ya. Ada orang bertanya kepada Yesus begini, dan ada seorang yang berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus ya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Jadi satu orang bertanya, tetapi jawab Yesus kepada semua orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Lebih sadis daripada apa yang di Matius. Di Matius Tuhan Yesus bilang, yang lebar pintunya, yang jalannya enak, itu banyak sekali orang yang masuk ke situ, tapi itu menuju kepada kebinasaan. Yang sulit, yang sempit, yang sedikit orang yang mencarinya, dan itu justru yang menghidup kehidupan. Nah, itu sebabnya di Matius 22 di Matius 22 itu ada dikatakan ini, kita bacakan ya, ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apa enggak ngeri itu? Ini perkataan Tuhan Yesus. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu yang sesuai dengan jalan itu. Itu sebabnya di Efesus 5 ayat 15, kita jangan jadi orang bebal, pergunakan waktu. Ada dua pendeta terkenal di Inggris waktu itu. Yang satu Henry Light, yang satu temannya. Dua-dua lagi lain kota ya. Dua-dua lagi menanjak banyak jemaat. Tapi Henry Light ini punya teman yang di kota lain. Tiba-tiba sakit dan dying dalam keadaan sekarat. Dia panggil ini Henry Light untuk menemani dia. Datanglah Henry Light kepada temannya yang lagi sekarat. Padahal lagi menanjak sekali dia punya gereja. Karena pendeta. Tapi dalam keadaan dying. Ini pendeta temannya Henry Light bilang, saya ragu. Saya takut. Apakah saya selamat? Kaget Henry Light ini. Ini yang sekarat, ini pendeta yang lagi nanjak, ragu akan keselamatan. Padahal pendeta. Tapi percakapan ini akhirnya Henry Light juga merasa, dia juga ragu. Keraguan ini nggak sembarang loh. Yohanes Pembaptis saja ragu mengirim muridnya kepada Tuhan Yesus. Apakah engkau yang diutus? Pada waktu Yohanes Pembaptis dihukum oleh Herodes. Nah, pendeta temannya Henry Light ini ragu, ketakutan mau menghadapi kematian. Henry Light memberikan nasihat, tapi akhirnya dia juga ragu. Tapi mereka dua bergumul untuk sisa-sisa dari hidup, ternyata dicerahkan oleh Roh Kudus. Dia meninggal dengan penuh keyakinan akan bertemu dengan Yesus. Dan Henry Light juga dapat keyakinan itu, dia pulang berjalan, dia karanglah lagu Tinggal Sertaku. Itu lagu dari Henry Light, dari kedua pendeta yang mengalami keraguan-raguan menghadapi kematian. Sering ya, saya bertemu banyak orang, pada waktu menghadapi dying, itu kayak terbuka mata. Kalau saya sembuh, saya akan begini-begini. Itu terbuka mata, waktunya, terasa sekali waktu itu berharga sekali. Kalau orang lagi dying. Saya beberapa kali ketemu orang dying kayak terbuka mata. Waktu itu berharga. Sampai mereka bilang, kalau saya disembuhkan Tuhan, saya akan bekerja untuk Tuhan. Tapi ada dua yang saya kenal baik sekali.
tidak mengalami itu, tidak sembuh lagi. It's too late. Nggak bisa lagi. Tapi terbuka mata. Seolah saya pernah mengalami itu ya. Pada waktu dioperasi ada perkiraan ya paling jelek bisa habis. Dokter bilang itu. Karena agak sulit ya, atau bisa kehilangan ginjal, tapi yang paling jelek dia bilang bisa mati. Saya panggil keluarga untuk bicarakan. Ini akibatnya. Kalau memang nggak bisa, relakan saya pergi. Tapi pada waktu masuk kamar operasi itu terasa sekali waktu sangat berguna. Memang, ini waktunya terbuka mata. Jadi tadinya ada semacam tidak menyadari itu waktu, kayak terbuka mata. Waduh, ini kalau ada kesempatan lagi saya akan pergunakan waktu lebih lagi. Saya 4,5 tahun di bimbing ini, itu luar biasa menyita waktu. Sampai buku-buku yang begitu banyak saya nggak bisa baca. Karena untuk mempersiapkan, waktu dipersiapkan. Untuk menyiapkan bahan itu karena takut salah kan. Dan harus beritakan yang benar. Dan mungkin apa yang saya bicarakan ini jarang dapatkan di tempat lain. Karena saya mengumpulkan banyak apa yang saya dengarkan, apa yang pernah saya baca, itu saya rangkum untuk menjadi satu. Dan hati-hati sekali jangan sampai ada bertabrakan. Oleh karena itu kan ada semboyan sola scriptura. Betul-betul percaya firman Tuhan, firman itu dari Tuhan. Tetapi sekalian selain sola scriptura ada namanya tota scriptura. Apa artinya? Itu firman secara menyeluruh. Tidak ada boleh tabrakan. Karena misalnya saksi Yehova, dia percaya sola scriptura. Sangat percaya firman Tuhan. Tetapi dia kurang memahami itu tota scriptura. Sehingga banyak yang bertabrakan. Dia bilang Yesus itu ciptaan, bertabrakan dengan banyak Alkitab. Tapi kalau mengerti tota scriptura, tidak akan bertabrakan. Karena ini satu kesatuan yang menyeluruh. Nah, itu untuk memperhatikan itu kan nggak gampang. Karena ada konteks-konteks yang kita harus pelajari. Konteks itu begini ya, banyak orang nggak ngerti konteks ya, begini. Kalau kita membaca sesuatu, harus ada konteks. Jangan sampai konteksnya. Misalnya, saya kasih contoh ya, untuk mengerti konteks. Semua penumpang meninggal. Bisa tangkap nggak artinya? Kan bingung. Ini semua penumpang meninggal di mana? Kapan? Di mana, kapan itu konteks. Semua meninggal. Oh, apa ini semua meninggal? Kan nggak tahu artinya. Oleh karena itu harus ada konteks. Kejadian pesawat di Potomac di sini, di DC sini, ada sungai Potomac kan. Potomac ada kejadian pesawat dengan helikopter tentara bertabrakan. 67 orang semua meninggal. Nah, kalau ini seluruh konteksnya di foto pesawat dan helikopter bertabrakan, itu konteksnya. Nama-nama. Baru kita tahu, semua yang meninggal 67 orang ini ternyata harus ada konteksnya. Begitu juga menggali Alkitab. Kalau kita ambil ayat, nggak tahu konteks, kita bisa hilang. Kita tidak tahu artinya yang sebenarnya. Nah, sedangkan konteks itu ada 6 lapis. Nah, bagaimana kita supaya sungguh-sungguh mengerti? Untuk mempersiapkan bahan kan perlu waktu. Tanya Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mau berkhotbah. Bisa waktu yang perlu disediakan. Silakan Pak Pendeta. Luar biasa ya.
Lukas mungkin karena dia seorang tabib, seorang dokter, dan dia punya background itu ketat ya, sehingga dia mendidik juga dengan ketat. Karena apa? Mungkin dia melihat atau membandingkan kalau dia menghadapi pasien yang sudah dying, sudah tinggal tunggu mati. Kalau dia terlambat sedetik pun untuk menolong orang itu, tentu akan lewat. Percuma, tidak ada kegunaan lagi dia punya pengobatan. Nah, dia inspirasikan ini di dalam pengajaran, bahwa dia begitu ketat, karena waktu itu begitu sangat berharga. Lewat sedikit saja menjadi sia-sia. Ya. Dan memang iblis selalu mengganggu kita dari soal waktu. Nah, tambah lagi, Sami tambah dengan kesetiaan. Ya, ya memang hal-hal yang kecil-kecil saja. Tetapi tidak sadar bahwa itu kita sudah melecehkan kebenaran. Kita tidak taat. Ketaatan itu bukan karena kita dapat melakukan hal yang besar. Bukan karena kita boleh menjadi orang yang sangat dipandang. Tidak. Mungkin dengan hal yang kecil. Mungkin di dalam ketaatan. Mungkin rajin di dalam hal-hal yang menjadi kita disiplin, teratur, menjadi taat. Itu semua menyangkut waktu. Dan tidak kita akan merasa rugi kalau kesempatan yang ada, ya sudah lewat. Percuma. Ya kan? Tidak ada guna lagi. Jadi memang kalau pengajaran saat ini lebih menitik beratkan kepada soal waktu, karena memang waktu itu sangat penting bagi kita. Tapi kita tadi on and off, tapi barangkali dari kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita harus menerima kerajaan Tuhan, dan kita kita berbakti kepadanya, kita bersyukur dan takut padanya. Takut itu luas, apa artinya? Takut itu obey, kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Tapi dalam semuanya ini kan atas pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau kadang-kadang kita juga berbuat melawan kehendak Tuhan, ya kita masih dalam proses. Yang apa Rolis dulu bilang, apa namanya? Not yet. Jadi orang masih dalam proses. Jadi orang nggak bisa bilang orang so melakukan perintah Tuhan, orang so nggak berdosa. Itu orang membohongi diri kita sendiri, membohongi Tuhan. Jadi kita harus terima itu, karena kita dalam proses. Tapi semua itu kita berharap dalam pertolongan Tuhan. Ya. Itu dari kita aja. Terima kasih. Ya. Pokoknya. Ya, tanggapi Brother Sami pendeta dengan Ben. Tadi pendeta sempat singgung bagaimana kalau bekerja harus siap dengan waktu. Sami bilang bahwa kalau ke gereja banyak kali terlambat. Betul. Ben bilang, kadang-kadang mereka itu buka HP itu karena baca Alkitab. Nah, ini memang salah satu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin boleh dikatakan kurang baik dan kurang pas. Kita sudah pernah sampaikan. Kita bergereja di orang bule, Presbyterian, ada orang pakai HP. Semua Alkitab. Pakai Alkitab. Sudah disiapin Alkitab him, Bible him, di gereja udah disiapin. Jadi kalau ada juga yang bunyi telepon, malu karena semua mata ke dia. Nah, ini ada kisah yang saya sudah sampaikan juga. Mungkin 10 tahun lalu ada rombongan pendeta dari Manado datang ke sini. Terus ada ibadah, pendeta mungkin kurang lebih 15 orang. Yang temannya itu berkhotbah. Saya kebetulan duduk di deretan belakang pendeta. Aduh, dia bukan baca Alkitab, Ben. Dia Facebook. Dia main Facebook. Kita dari Allah. Ini pendeta di Tamang dah berkhotbah, dia main ini. Dia nggak baca Alkitab, Ben. Dia ada lihat Facebook. Terima kasih. Tapi kalau kita tambahin sedikit ya, Kita setuju satu pendeta bilang begini, orang datang di gereja berbakti kepada Tuhan cuman 1 jam. Kalau datang di gereja kasih tinggal tuh HP di rumah.
bawa Alkitab dan so bagus tuh Paul P gereja tadi. Nyan ada HP di dalam gereja kalau kebaktian 1 jam. Kalau dari kita nggak mau menghakimi. Hari Minggu yang lalu kita masuk gereja, pendeta yang khotbah, dia buka dia punya iPad, jadi dari iPad nggak dari Bible. Jadi kita nggak mau menghakimi, tapi apa yang dia preaching ya sesuai dengan Alkitab. Jadi itu terserah masing-masing ya. Mau menerima betul, tapi kita juga menerima. Kita terima firman Tuhan, dia cuma baca dari iPad. Orang tuh di Indonesia atau di mana orang? Yang kalau kita yang penting Alkitab ada isinya. Ya ini mengenai ini memang di kampung. Pada waktu mati, sekarang lebih cepat. Kasih masuk di ambulans. Partai PDI punya mobil siap. Terus lurahnya bilang begini, orang seperbaiki itu kereta yang tola-tola itu. Terompe budaya semua hilang. Masa orang mati langsung dengan ambulans terus. Konterompe kereta mayat ini semuanya dipakai. Nah, itu kira-kira contoh kecil aja. Jadi kalau dari kecil mungkin betul HP itu bagus untuk orang pendeta boleh pakai. Baca Alkitab dari situ. Tetapi kita setuju itu pendeta yang satu bilang begini, datang di gereja kasih tinggal di rumah tuh HP. Orang berbakti kepada Tuhan without HP katanya. Itu aja. Kita mau forward di grup ya. Nanti masing-masing kasih tanggapan lah. Tapi contoh aja Kak begini, kayak Rolly kan. Rolly mempersiapkan, kita nggak pernah dia ada iPad. Dia buka. Kalau kita baca Alkitab, kita buka ini. Buka ini. Kalau mau buka, ya dapat. Pendeta lebih cepat yang kita, apalagi Sami. Nah, betul itu Ben bilang, dia pakai iPad. Tapi itu juga ada kelemahan, Ben. Ini kejadian, ada orang baca Alkitab, ya kan? Dia harus siapin. Sampai di muka dia terus baca. Kok dia salah pencet, hilang. Kalau dia kebingungan ke siang. Nah, kalau kita pendeta, ya dia nggak pernah pakai iPad. Dia pakai tetap tulis kertas gitu. Nah, itu aja jadi, saling kita mengisi ya. Jadi tersebut tegur pendeta KH. Dia bukan begitu Ben, karena semua sama Yoke. Tadi yang Yoke kalau ini dangkal. Sulit tegur. Nah itu ya. Oke, ini intermezzo aja. Jadi tapi artinya pada prinsipnya sesuai dengan firman Tuhan ya kita apa aja mau dari kitab mau dari iPad ya sama aja untuk kita. Thank you. Ya buktinya orang pakai HP, orang udah baku dapat sekarang toh. Jadi Ben juga benar. Benar. Oke, kita sudah menutup karena kita sudah cukup banyak mendapatkan hal-hal yang baru dan juga yang membuat kita ditegur dan kita boleh melihat lagi kesempatan yang kita boleh pakai untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami menaikkan puji syukur, limpah terima kasih kepadamu atas kesempatan, kelayakan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mempergunakan waktu yang ada pada saat ini Tuhan, walaupun kami berada di tempat-tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi kami mau pakai kesempatan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang sudah kami dapatkan itu boleh menambah iman percaya kami kepadamu. Memberikan kami hikmat yang berlebih-lebihan Tuhan, yang berlimpah-limpah. Dan kami boleh dapat lebih memahami akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami memakai segenap hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu yang ada, kesempatan yang ada, kami tidak akan sia-siakan. Kami mau belajar untuk pergunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati Rolly yang senantiasa membimbing kami, yang tidak jemu-jemu menuntun kami, sehingga mata kami boleh terbuka lebih lebar dan kami boleh menambah dan menimba hal-hal yang baru. Dan itu boleh menjadi kekuatan iman percaya kami. Terima kasih banyak ya. Berkati kami masing-masing yang hadir pada kesempatan ini Tuhan.
Berkati di dalam tugas karya kami, pekerjaan kami. Berkati di dalam tugas pelayanan kami. Berkati di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Berkati bagi anak-anak dan cucu-cucu kami semuanya ya Tuhan. Dan di dalam setiap aktivitas kegiatan di berbagai aspek kehidupan kami, biarlah kami boleh Pak menjadi terang-Mu yang bercahaya. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kami boleh turut memuliakan akan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan bila mana kami akan mengakhiri pertemuan kami melalui diskusi Zoom ini ya Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami itu akan menaungi dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus boleh melandasi iman percaya kami. Persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menuntun kami, memimpin kami, dan memberikan kekuatan, dan senantiasa menyertai perjalanan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah kerinduan dan pergumulan kami senantiasa, dan kami mohon senantiasa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. John Terima juga. kasih Roli, penutup ini. Ya, Bye-bye. terima kasih. Thank you semuanya. Thank you. Sampai berjumpa.